Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basangat Kajubata, Betungkat ke adat basa, bepegai ke pengatur perkara. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali RRI Sintang hadirkan untuk Anda obrolan budaya dengan tema mengenal warisan hukum adat Dayak. Nah, malam hari ini kami sudah kedatangan narasumber. Kita akan kenalan terlebih dahulu kepada ada Kanisius Anyu. Beliau adalah Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Silakan Pak, pakai mic-nya Pak. Selamat malam. Iya. Gimana Pak? Baik kabarnya? Sehat. Sehat ya. Kesibukan sehari-hari Bapak sekarang apa Pak? Sekarang saya hanya jaga cucu ya. Jaga Itulah cucu. rutin. Oke. Baik. Dari daerah mana Pak asalnya Pak? Saya dari Tempunak Ulu, Kecamatan Tempunak Tempunak Ulu. Ulu. Kemudian saya tahun 90 saya udah pindah ke Sintang sampai sekarang. Oke. Kalau itu sukunya bagian suku apa nih Pak? Saya suku Seberuang. Subsuku Seberuang. Oke, bahasanya bendendai begitu ya Pak ya. Benai, bempai, penadai lah. Oke, baik. Nah, kita kenalan dengan narasumber kita yang kedua, ada Afisa Andriana, betul ya? Betul Kak. Dia adalah Dara Intelijensia Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2023. Iya. Kita sapa selamat malam. Malam Kak. Afisa. Iya. Iya, oke. Nah, Afisa kesibukannya apa aja untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini sih lebih ke pekerjaan sih Kak. Dan kebetulan juga ada buka usaha sendiri. Usaha apa kalau Iya. boleh tahu? Sablon dan desainer. Oke. Iya. Oke, baik. Nah, kalau Afisa berasal dari daerah mana? Kalau saya aslinya Ketongo Tengah. Ke Tengah. Iya. Oke, sukunya? Suku Dayak apa? Subsuku Dayak Iban Sebaru. Iban Sebaru. Iya. Berarti bahasanya agak kurang lebih sama nih sama Pak Kanisius ya Pak ya? Oke, baik. Nah, Pak Kanisius, kalau Temenggung itu apa sih Pak? Maksud dari Temenggung itu apa Pak? Begini, Temenggung ini memang begitu Dayak ada, Temenggung itu memang ada. Kalau Temenggung itu jabatannya kalau di kampung, dia di atas kepala kampung kalau zaman dulu sebelum dibentuk desa. Jadi kan beberapa kampung itu di bawah naungan satu orang Temenggung. Temenggung. Ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang karena sudah bergabung menjadi desa, jadi beberapa desa itu bergabung satu ketemenggungan, itu namanya Temenggung Wilayah. Berangkat dari Temenggung Wilayah, saya ambil contoh saja Kecamatan Tempunak. Itu ada 4 wilayah ketemenggungan, Tempunak Ulu, Tempunak Tengah, Tempunak Hilir, dan Tempunak Kapuas. Jadi dia nginduk Temenggung Wilayah ini ada 4, nginduk ke Temenggung Kecamatan. Jadi kalau dulu bahasanya Temenggung Kecamatan itu, kalau bahasa dulu yang di atas Temenggung itu Kenuruh namanya. Kalau bahasa adatnya. Kenuruh itu nama yang di atas Temenggung wilayah ini. Dia sederajat dengan Temenggung Kecamatan sekarang. Oke, baik. Nah, kalau sekarang tugas dan tanggung jawab dari seorang Temenggung itu apa saja Pak? Mungkin saya lanjutkan lagi ya. Karena begini, kalau dulu memang di kabupaten kan belum ada namanya Temenggung. Jadi Temenggung itu terbentuk 2016, September 2016, terpilihlah kami beberapa orang dari masing-masing suku kan diutus. Contoh kalau kayak Tempunak, Sepauk, Sungai Tebelian, Sintang Kota, itu satu. Artinya satu yang diajukan untuk dipilih menjadi Temenggung Kabupaten. Maka dulunya yang berperan di kabupaten ini adalah Dewan Adat. Kebetulan saya juga pernah menjabat sebagai Dewan Adat Kecamatan Sintang Kota dari 2001 sampai 2016 terpilih menjadi Temenggung Kabupaten. Nah, maka persoalan di kabupaten memang agak rumit karena memang kalau dulu pernah diurus oleh Dewan Adat masalah perkara-perkara adat ini. Nah, kalau sekarang karena sudah terbentuk Temenggung, artinya Temenggung lah yang menangani perkara sebagai peradilan adat, hakim adatnya. Nah, kalau dulu memang dia sebatas di kecamatan, belum ada Temenggung di level kabupaten.
Jadi baru muncul di 2016 resmi ada Temenggung di kabupaten. Itu rata-rata semua karena dibentuk hampir bersamaan, karena itu kan dibentuk dari Pontianak waktu itu. Kan ada ketua Temenggungnya di sana. Nah, rata-rata di level kabupaten ya sekitar 2016-2015 itulah. Karena berdasarkan akta notaris kita tahun 2015 pembentukan Temenggung kabupaten. Oke, jadi tugas Temenggung itu untuk menyelesaikan perkara-perkara begitu ya Pak ya? Itu kayaknya kata kalau bahasa sekarang ya hakim lah, hakim adatnya. Jadi semua masalah perkara itu dilimpahkan kepada Ketemenggungan. Cuman begini, kalau untuk di Sintang kota ini, artinya masyarakat kita di sini kan bermacam-macam subsuku ada semua. Artinya perkaranya langsung ke Temenggung kabupaten. Tapi kalau dia di kecamatan atau di desa harus ada rujukan dari Temenggung wilayah ke Temenggung kecamatan, baru kalau tidak selesai dirujuk ke Temenggungan kabupaten. Jadi kami tidak boleh membuat langsung perkara ke Temenggung di kecamatan atau di Temenggung wilayah. Harus ada rujukan dari sana baru kita bisa menyelesaikan perkara. Oke, baik, kita ke Afisa. Dara intelijensia ya, intelijensia. Nah, itu tugasnya apa saja untuk Dara intelijensia? Secara khusus sih nggak ada. Maksudnya yang benar-benar khusus dikerjakan tuh nggak ada, cuman karena ini kita ini bujang dara, jadi kegiatannya itu, program kerjanya itu secara tim Kak. Jadi untuk di kabupaten dan di provinsi sama aja. Kita sebagai ikonnya anak muda Dayak, sebagai dutanya anak muda Dayak, kita miliki tugas dan tanggung jawab untuk memperkenalkan adat dan budaya yang ada di daerah kita, terutama di Sintang dan di Provinsi Kalimantan Barat gitu. Untuk sebagai anak muda kan, kita ini tugasnya ya sebagai memperkenalkan, mengingatkan dan melestarikan adat Dayak kita ini gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk pemilihannya sendiri ada kriteria apa saja sih kemarin? Kriteria yang paling khusus itu yang pertama dari look, tinggi badan, itu mempengaruhi sekali. Terus untuk public speaking, wawasan itu harus ada. Mengenai adat. Mengenai budaya, adat tentunya ya. Betul. Oke, baik. Nanti kami akan lanjutkan kembali pendengar perbincangan obrolan budaya malam hari ini. Tetap setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Anda masih bersama kami pendengar di obrolan budaya RRI Sintang, mengenal warisan hukum adat Dayak. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di malam hari ini. Kita kembali ke Pak Kanisius. Kita mau tahu Pak, ini apa saja hukum adat Dayak yang perlu ditaati oleh masyarakat luas? Baik, mungkin yang pertama saya mulai dari hal yang paling kecil lah. Karena di kelompok masyarakat adat ya, kita ini kan beragam ya, walaupun dia satu desa maupun satu kampung, dia beragam memang. Maka di dalam suatu kelompok masyarakat adat ini orang tua itu punya janji. Kalau bahasa adatnya itu said namanya. Said, iya. Ya, said. Artinya di kelompok masyarakat itu hal yang paling kecil lah. Kalau bahasa adatnya namanya adat saduangkut lah. Kalau bahasa sekarang mungkin kata gosip lah, kira-kira seperti itulah. Suka menggosipkan begitu.
Nah itu hal yang paling kecil. Itu dari mulut ke mulut. Dia menceritakan kawannya begini, lalu nyambung lagi. Nah itu namanya gosip. Kalau bahasa adatnya itu saduakut namanya. Itu hal yang paling kecil yang perlu kita jaga, kita lestarikan. Karena di situ apabila terjadi gosip itu sehingga mengakibatkan orang lain itu dirugikan, maka itu dikenakan sanksi adat. Artinya disitulah kena adat pelangkah said, said kederat namanya. 20 rial dia kena hukum itu. Siapa yang memulai itu dan yang menyebarluaskan itu. Artinya dia kena adat di situ. Nah, cuman ada perbedaan saduangkut, ada yang lebih besar lagi. Umpamanya kan ada si A ini dia kelihatan berselingkuh umpamanya dengan si B. Nah ini. Tapi dia hanya menyebarkan isu saja. Dia melihat memang persoalan kejadian itu. Tapi dia tidak bisa membuktikan. Nah, cuman dia cerita ke orang lain. Nah, sehingga timbullah antara mereka dua ini, apalagi kalau mereka ini sudah punya pasangan. Artinya kan bisa mengakibatkan orang lain ini bisa ribut di dalam rumah tangga. Nah, kalau dia tidak bahasa adatnya, kalau dia tidak bikin said dengan orang yang bersangkutan ini tadi, artinya itu menjadi gosip. Belum dia masuk ke ranah adat. Tapi kalau dia, oh kau begini ya, ini kau sudah punya istri, kau sudah punya suami, kok kalian dua melakukan perbuatan seperti ini? Kalian dua saya sampaikan dengan pengurus nih. Artinya dia ada said dengan orang itu yang melakukan kesalahan itu tadi. Itu bukan lagi gosip lagi, baru itu adalah tindakan hukum terhadap perselingkuhannya ini tadi. Tapi kalau dia tidak bersaid, artinya kan itu masih sifatnya gosip. Oke. Artinya kalau misalnya ketika dia mengetahui seseorang ini berselingkuh, dia harus said dulu orang itu di tempat itu begitu ya Pak ya? Kalau bahasa kita di dalam adat nih kan disengka artinya kan diberikan keterangan bahwa kau ini sudah bersalah begini. Nanti ini barang ini aku sampaikan kepada pengurus. Kan begitu ceritanya. Nah, baru barang itu bukan lagi bahasa gosip. Tapi kalau dia tidak melakukan itu artinya masih gosip. Tidak bisa dipercaya. Bisa saja orang tuh hanya mau memecah belah rumah tangga orang saja. Maka dalam hukum itu sangat teliti mengambil tindakan hukumnya itu. Jangan salah umpamanya lalu dengar cerita lalu orang ini kita hukum. Padahal kan pembuktiannya tidak kuat. Kan gitu ya. Nah itu pembuktiannya itu harus pakai video atau seperti apa Pak? Atau ada rekaman suara? Begini, kalau dulu karena memang tidak ada alat komunikasi yang canggih seperti ini, tentu beda. Tapi kalau sekarang, ya tentu kita membutuhkan alat yang canggih seperti yang sekarang lah, yang kita gunakan. Tapi kalau dulu cukup kita ambil dari salah satu pakaian tahapa barang dia untuk membuktikan barang itu benar gitu lah. Karena dulu kan tidak ada alat seperti sekarang lah. Iya. Nah Pak Kanisius kalau misalnya sekarang kan lagi musim ladang nih. Biasanya kan kalau di daerah-daerah kan ada bakar ladang kemudian misalnya Anifah kan Afisa membakar ladang terus kena ke tanah saya begitu. Itu ada hukum adatnya seperti apa Pak Kanisius? Ini tergantung juga. Kalau barang ini umpamanya dia membakar itu manggil kawan-kawan, kemudian sekat-sekatnya ada, masih juga barang itu keluar. Artinya di situ ada pertimbangan. Cuma adat kalau memang di situ ada kena segala buah, segala apa, tentu patinya dibayar, adat malinya juga harus dibayar gitu. Nah, tapi kalau memang dia tidak memberitahu, dia bakar sendiri atau jam 12, jam 1 siang merambat kan, itu ada unsur kesengajaan mau merusak barang orang lain. Artinya sanksinya lebih berat. Oke, karena biasanya kalau di daerah-daerah biasanya kalau bakar ladang itu biasanya beramai-ramai ya Pak ya? Iya, memang beramai-ramai. Oke, baik. Nah Pak, kalau untuk hukum adat Dayak ini apakah hanya berlaku untuk masyarakat Dayak saja atau mungkin ada masyarakat lain, suku lain yang ada di situ juga berlaku untuk mereka? Sepanjang barang ini diserahkan kepada kepengurusan adat, semua berlaku untuk warga negara Indonesia.
Contoh lah kalau kayak kita di Sintang ini, subsuku apapun Iya. dia punya masalah disampaikan ke kami, tentu kami tanggapi. Ya, akan kami selesaikan menurut adat istiadat hukum adat kita orang Dayak di sini gitu. Oke, baik. Ke Afisa ya. Sebagai ikon anak muda yang berbakat tentunya ya, apakah masih ada hukum adat yang masih dilakukan sampai hari ini? Banyak sih Kak. Mhm. Kalau untuk hukum adat ya Pak ya, itu tuh banyak. Terus yang paling inti tuh karena ini kita ngomongin anak muda, masalah adat basa. Itu paling inti karena generasi Gen Z zaman sekarang nih dengan teknologi yang udah canggih, adat basa malah dilupakan. Iya betul, agak diabaikan. Itu tuh untuk sopan santunnya, etikanya kepada orang tua, kepada yang sesama maupun yang di bawah kita tuh punya adat bahasanya, sikapnya gitu kan. Itu tuh banyak banget yang dilupakan oleh anak-anak muda. Itu tuh harus ada. Karena sedari kita beranjak dari remaja ke dewasa, adat itu mau di daerah apapun itu udah harus diterapkan di dalam diri kita. Gitu. Oke, Pak Kanisius, untuk hal ini kan banyak anak muda juga yang mereka belum paham ya. Nah, sebagai temenggung Pak, apa yang biasanya Bapak lakukan untuk supaya anak-anak muda ini mereka paham akan adat bahasa tadi salah satunya? Itu seperti apa Pak? Kita biasa memang memberikan pemahaman di masyarakat ya. Karena tentu agak berbeda sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu memang agak lebih ketat. Karena kalau orang berduaan ya, gadis sama bujang itu apalagi kalau dia tersendiri umpamanya, artinya kan berduaan itu pasti kena salah bahasa kan, itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang tentu agak berbeda. Kalau memang dia berkawan biasa, jalan ramai, tidak sendirian, artinya itu tidak masuk dalam kategori salah bahasa. Tapi kalau dia berduaan sekarang juga pun masih kena adat salah bahasa. Gitu. Sebenarnya itulah saking bagusnya adat hukum adat kita orang Dayak ini, karena selalu mencegah perbuatan-perbuatan yang lebih buruk. Iya. Tujuannya kan ke sana. Betul. Kita membuat adat itu. Kalau kita ngitung secara materi ya tidak apa-apa lah, hanya adat salah bahasa umpamanya 20 rial hanya berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Bisa dibayar bisa gitu dibayar. Tapi kan sebenarnya intinya hukum adat ini bukan membuat kita hitung dari sisi materinya, tapi muka malu kita itu ya terhadap bahwa kita sudah pernah kena sanksi adat. Kalau orang tua dulu paling malu dia kalau udah kena namanya kena adat. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh orang berani melakukan kesalahan yang penting bisa dibayar. Kan itu. Nah, itu yang bisa merusak budaya kita. Oke. Nah, Pak Kanisius, bisa nggak Pak disebutkan ada contoh-contoh mungkin hukum dan adat Dayak yang masih berlaku sampai hari ini? Banyak. Kalau disebutkan memang banyak, karena saya mungkin ini beberapa kan, saja mungkin. Ya, karena saya di Sintang ini kan bukan dari tahun 2001 saya pernah menyelesaikan urusan hukum adat sampai sekarang. Artinya sudah banyak beragam lah persoalan yang saya selesaikan di Sintang kota ini. Yang paling krusial ya sekarang antara orang yang sudah berumah tangga lah. Nah, itu yang sering kejadian itu karena memang biasa cekcok di dalam rumah tangga. Kalau dia cekcok mulut sih enggak seberapa. Nah, tapi kalau sudah sampai jatuh tangan artinya fisik, sudah ya. masuk kekerasan fisik. Nah, itulah yang biasa kami selesaikan. Cuman kami mencoba kalau memang barang itu masih bisa dirujuk kembali, kami usahakanlah disait, dipelajar dulu. Habis itu kalaupun terulang lagi artinya barulah kita tanggapi gitu Pak. Dia kena sanksi adat. Kemudian sengketa tentang masalah lahan, masalah tanah. Nah, itu sering juga terjadi, apalagi daerah kita Kabupaten Sintang ini kan banyak perusahaan yang masuk di sini. Artinya
walaupun dia masuk tahun 90-an dulu, sekarang pun masih ada persoalannya. Nah, karena memang orang kita kan tidak begitu paham kalau zaman dulu masih kampung, masih pertama desa. Nah, jadi perusahaan ini tinggal caplok sana, caplok sini, kemudian mereka ajukan HGU berdasarkan GRTT itu tadi. Nah, padahal ada masyarakat yang tidak merasa menyerahkan itu. Nah, karena HGU ini keluar harus ada GRTT-nya dulu. Dari situlah kebanyakan orang kita yang dirugikan. Nah, persoalan ini sering kami selesaikan juga. Jadi banyak hal yang bermasalah di Kabupaten Sintang ini tentang masalah perusahaan. Sampai sekarang saya sebentar pulang dari sini nanti mau menyelesaikan juga persoalan tanah di perusahaan di Kecamatan Temunak juga. Oke, kalau dari sisi anak mudanya, kalau yang sering kali Afisa temui itu seperti apa? Kalau untuk contoh-contoh hukum atau adat dari suku Dayak sendiri? Oke, baik. Yang pasti yang sama dengan hal yang tadi ya Kak, di zaman yang modern sekarang, anak-anak muda lebih ke attitude. Attitude-nya kurang minus banget untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Untuk di kalangan anak muda khususnya Kabupaten Sintang, apalagi ini kota, makin banyak hal-hal baru, mereka ingin mencoba hal baru hingga pada akhirnya yang harusnya mereka pelajari diabaikan. Kayak adat bahasa tadi, kayak sopan santun kita, sikap kita kepada sekitar kita itu terabaikan sekali. Terus lebih mengutamakan, benar kata Bapak tadi, omongan satu ke omongan lain tanpa dipikir dulu, tanpa dicari tahu dulu benar atau enggak gitu, apa yang disampaikan sama orang ini tadi gitu. Itu banyak sekali di kalangan anak muda yang seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau sebagai Temenggung, Pak Kanisius, peran Bapak di sini itu seperti apa, Pak? Untuk untuk hukum adat dan lain sebagainya itu seperti apa? Saya, karena kami di lembaga ketemenggungan ini terdiri dari beberapa orang, terdiri dari ketua, wakil ketua, kemudian anggota sekretaris dan anggota. Itu tergabung masing-masing subsuku ada bergabung di situ. Kebetulan saya memang sebagai wakil ketua dari Forum Ketemenggungan dan saya juga ditunjuk sebagai hakim adat karena Pak Ketua dia tidak ikut memutuskan perkara karena dia hanya mengetahui berdasarkan buku adat yang ada. Kan kita mengacu kepada buku adat yang ada. Jadi artinya persoalan-persoalan adat memang sayalah yang lebih banyak menangani masalah hukum adat ini, peradilan adat. Dan saya ditunjuk sebagai hakim adat. Memang banyak hal yang kita pernah yang menyangkut pertama kepada kita orang Dayak. Kalau masalah anak-anak muda sekarang ada yang masih SMA, masih SMP. Nah, disitulah sebenarnya adat sangat dibutuhkan ya untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Karena kalau sampai terjadi hamil, itu kan namanya kalau hamil itu di luar nikah artinya ngampang. Kan bahasa adatnya kan ngampang gitu. Nah, ngampang ini kan ada beberapa jenis. Ada yang memang diperkosa. Nah, artinya kalau dia diperkosa, artinya itu harus dipertanggungjawabkan oleh pihak laki-laki sepenuhnya. Itu aturan adatnya. Tapi kalau dia memang sama-sama mau, artinya mereka dua ini sama-sama kena sanksi adatnya. Kena sanksi adatnya juga. Ya, tapi kalau memang dipaksa, artinya kan pihak laki-laki harus bertanggung jawab. Kemudian kalau mereka tidak menikah umpamanya kan, dia juga harus tanggung jawab terhadap anak itu. Mulai dari dia dikandungkan 9 bulan 10 hari sampai lahir, sampai dia besar, sampai usia 18 tahun atau dipertanggungjawabkan oleh si bapak ini kalau mereka tidak menikah. Nah, itu dengan hitungan biaya itu perhitungan biasa di adat itu 50.000 satu hari. Okay. Artinya kan 18 tahun kita hitung 1 tahun 12 bulan artinya 216 bulan. Ya, kali lah
Kali Kalau dia 50.000. umpamanya dibebankan kepada bapak, artinya sudah 200-an lebih itu. Kasih 1 juta aja satu bulan kan, 216 bulan artinya 216 juta. Dan itu pernah baru-baru ini saya selesaikan, harus dibayar itu. Tapi kalau menikah juga Kalau menikah ada enggak. adatnya. Kalau menikah enggak, hanya mereka melanggar adat ngampang saja. Itu dibayar kepada orang kampung di situ lah, di mana dia melakukan perbuatan tidak senonoh itu. Oke. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak ya perbincangan kita terkait dengan tema yang kita bahas di malam hari ini, bagaimana kita mengenal warisan hukum adat Dayak. Nanti sebagai Temenggung, apa yang dilakukan Bapak untuk menjaga adat ini supaya tetap lestari. Kita akan kembali sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang di Obrolan Budaya Mengenal Warisan Hukum Adat Dayak. Kita akan lanjutkan kembali mendengar perbincangan kita bersama Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang, Canisius Anyu, dan tadi sebelum kita break kita membahas tentang bagaimana sih Temenggung itu menjaga atau tetap melestarikan hukum adat Dayak ini supaya ya tidak punah ya, artinya bahwa supaya setiap kita bisa terus menjaga dan melestarikan hukum adat Dayak ini. Seperti apa Pak Canisius? Coba saya bacakan ini ya, boleh? Ya silakan Pak. Cara singkat saja. Itu mengenai apa itu Pak? Kedudukan Temenggung. Oke, silakan Pak. Putusan yang diambil dalam persidangan adat harus mengacu pada atau berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat. Pasal 5 ayat 1, buku adat menjadi dasar dan pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Hukum adat semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jelas tercantum pada pasal 597 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan yang menuntut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Ayat 2, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 1 huruf F. Pasal 66 ayat 1 huruf F KUHP menyatakan pidana tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim,
pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Yang artinya adat ini ke depan bukan hanya berlaku ya, karena memang yang sekarang kan lebih kepada subsukunya, kepada suku kita, suku orang Dayak. Tapi ke depan kayaknya berdasarkan undang-undang ini, artinya apabila orang masyarakat tidak mematuhi putusan adat, dia bisa diajukan kepada pidana. Ini kita sangat diuntungkan di dalam undang-undang yang ini, yang baru ini. Jadi artinya apabila memang andai kata sudah diputuskan, lalu orang ini bertingkah tidak mau membayar adat, nah itu bisa diajukan ke pengadilan. Artinya dia dapat sanksi nanti dari pengadilan gitu kan. Itu sudah termasuk pelecehan adat namanya. Jadi berangkat dari situ artinya adat ini sudah kuat, sudah cukup kuat. Artinya tidak boleh dimain-mainkan, dia memainkan pengurus apabila sudah diputuskan lalu dia menolak umpamanya. Terkecuali kalau dia memang banding iya tentu bisa. Tapi kalau tidak dia hanya mengabaikan saja, artinya orang itu bisa dikenakan pidana. Berdasarkan KUHP. Oke, baik, terima kasih Pak Kanisius. Nah, kita ke Afisa. Dara intelijensia ya, sejauh ini tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh Afisa itu apa untuk melaksanakan hukum adat ini? Secara kan mungkin kalau misalnya Pak Kanisius yang berbicara pasti orang akan oke, begitu, iya begitu. Tapi kan ini masih muda sekali. Ini seperti apa? Tantangan terberat yang pasti di diri sendiri dulu. Kita harus menerapkan itu di diri kita sendiri untuk mengingatkan ke adik-adik atau ke teman-teman kita yang sebaya maupun yang di atas kita ataupun yang lebih muda bahwa hukum adat ini penting. Apalagi kita ini sebagai anak muda, sebagai generasi muda yang akan meneruskan ke depannya nanti. Seperti apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kita ke depannya. Jadi mengenai hukum adat itu harus dan wajib kita pahami. Jadi sebagai anak muda kita harus selalu mengingat itu gitu. Apalagi sekarang kita dipengaruhi oleh era global juga kan, teknologi yang semakin maju. Jadi akan bertolak belakang. Pasti akan bertolak belakang dengan hukum adat. Tapi tidak semuanya. Ada juga yang di era globalisasi ini kita akan diingatkan juga mengenai itu untuk ke arah yang lebih positif. Terutama di bidang hukum adat yang sekarang ini ya Pak ya. Jadi sekarang lebih disetarakan antara hukum adat dan tindakan pidana lainnya. Oke, baik. Nah, Pak Kanisius, kalau misalnya menggelar suatu acara, apa saja Pak yang perlu dipersiapkan dalam hukum adat Dayak itu? Baik, sebelum saya menjawab yang pertanyaan itu, mungkin saya perlu jelaskan sedikit antara Ketemenggungan dengan Dewan Adat. Ada perbedaan ya Pak ya? Kalau Ketemenggungan ini dia khusus menangani peradilan adat, hukum adat. Tapi kalau Dewan Adat ini lebih ke seni budaya. Nah di situ fungsi dan tugas Dewan Adat dengan Ketemenggungan berbeda memang. Tapi Temenggung lebih banyak paham tentang masalah acara adat dan budaya. Ya contoh kalau masalah perkawinan, karena yang duduk di lembaga Dewan Adat ini kebanyakan anak-anak muda. Nah, jadi kalau masalah hukum perkawinan banyak yang tidak paham. Tapi kalau dari Ketemenggungan karena dia usianya sudah cukup tua, artinya pengalaman lah. Dia bisa membuat sebuah perkawinan ini sangat penting karena ini menentukan ya harkat dan martabat kita ke depan juga. Mungkin tadi yang ditanyakan tentang tata cara masalah dalam persidangan adat. Pertama, kami tidak dapat mengabulkan apabila orang itu datang begitu saja hanya melaporkan secara lisan. Tentu kami harus minta laporan kronologis persoalannya itu secara tertulis dan ditandatangan di atas meterai 10.000.
Dia ceritakan kronologisnya seperti apa. Setelah itu masuk ke kami pelajari. Ya, tentu kami dari beberapa anggota Ketemenggungan itu sepakat pelajari semua. Setelah itu baru kami buat undangan. Ditentukan bahwa tanggal sekian, jam sekian, tempatnya kita menggunakan rumah betang karena di sana ada sekretariat Ketemenggungan. Jadi kami undang ke sana. Nah, setelah mereka datang, dua pihak itu sama-sama datang. Di dalam undangan itu harus dicantumkan juga masing-masing pihak menghadirkan saksi atau siapapun. Ya. Habis itu dalam persidangan yang paling pertama tentu kami akan bacakan tata tertib persidangan. Ada aturannya, tapi kesimpulannya itu di dalam adat itu kan kalau bahasa kita itu kan kalau adat lebih Tuhan marah, kalau adat kurang antu marah, itulah intinya. Artinya disitulah tanggung jawab kami sebagai seorang Temenggung membuat putusan itu sangat hati-hati. Ya, sama sekali tidak boleh menyimpang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, setelah kami membacakan itu, di situ kan ada aturannya, ada uang sidangnya. Iya. Atau kalau bahasa dulu galang pocina katanya, Pak. Bahasa adatnya dulu. Tapi kalau sekarang ya uang sidang lah. Uang sidang. Nah, setelah dikeluarkan uang sidang itu baru hakim mempersilakan masing-masing pihak, tapi pihak pelapor lah yang dulu ditanya untuk memberikan keterangan. Nah, habis itu setelah dia puas memberikan keterangan, kemudian saksi-saksi, baru hakim bertanya dengan mereka di mana yang kurang jelas diperjelas, begitu juga yang sepihak. Setelah itu baru bisa disimpulkan, dan disimpulkan itu pun kita mengambil waktu kalau tidak paling lama 10 menit atau 15 menit lah paling lama, baru dibacakan putusannya. Jadi artinya semua di situ sudah ada aturan, ada SOP-nya semua. Oke, nah kalau Afisa sendiri ada nggak pengalaman yang berkaitan dengan hukum adat Dayak ini? Untuk diri sendiri sih nggak ada, cuma memang di kalangan anak muda ini nggak menutup kemungkinan kayak yang kena tangkap pada saat berduaan ya Pak, itu biasanya gawai ya? Ya, bukan hanya gawai, di acara-acara tertentu juga kadang ada terjadi itu Kak. Jadi itu di kalangan anak muda tuh sebenarnya masih marak. Cuma memang mungkin sekarang nih agak lebih tertutup karena era modern sekarang. Apa-apa pun dilakukan, kadang ada yang dibisakan padahal nggak bisa gitu. Oke, baik. Pendengar masih bersama kami di obrolan budaya RRI Sintang. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali lagi bersama kami di obrolan budaya mengenal warisan hukum adat Dayak. Kita langsung saja ke pertanyaan yang berikutnya karena masih banyak sebenarnya yang ingin kita bahas ya malam hari ini terkait dengan bagaimana apakah teknologi dan media sosial ini bisa digunakan untuk mempromosikan atau melestarikan hukum adat Dayak ini untuk Pak Kanisius. Seperti apa Pak? Karena memang sekarang kan udah zamannya serba media sosialnya gampang sekali diakses di rumah ya Pak ya. Seperti apa? Baik, saya rasa sangat bisa. Sangat bisa. Karena memang ya mungkin kalau saya agak terbatas lah. Tapi kawan-kawan lain banyak yang paham. Jadi artinya menggunakan media sosial ini paling jelas yang harus kami gunakan melalui media sosial begini. Kalau bikin undangan fisiknya nanti, tapi melalui WA itu sudah nyampai ke orang yang bersangkutan. Artinya di situ kami sudah mendapat kemudahan gitu. Itulah yang paling kami rasakan. Oke, baik. Nah, kalau untuk peran gawai Dayak sendiri Pak untuk menjaga nilai-nilai tradisi itu seperti apa Pak? Kalau yang selama ini Bapak lihat seperti apa? Barang ini begini, sebenarnya kalau kita berdasarkan aturan yang ada, makanya kalau orang mulai acara gawai ini, kalau bahasa adat bepeta buang tabah. Itu artinya apa Pak? Artinya disitulah kita
kan pakai beras biasanya, pakai beras kuning ditabur di sepanjang ruangan. Ya kan misalnya sebelah sana tamu ya dari sinilah kita mentaburkan bepeta buang tabah artinya berjanji, Pak. Said namanya. Jadi jangan sampai dari salah satu peserta ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Nah inilah janji ini apabila dilanggar oleh peserta maupun siapa saja, ya. Kalau dia gawai umum ya agak beda, tapi kalau gawai perorangan artinya kalau dia sampai terjadi merusak barang segala macam yang pada orang tuan rumah yang gawai, barang itu kalau dia rusak satu diganti dua, itu artinya lipat dua. Di luar hukum adat pelanggaran dia ngelangkah said yang sudah dijanjikan itu tadi, kesupan pengurus, kemudian ganti rugi barang yang dirusak. Nah itu salah satu pencegahan. Maka sebelum dimulai gawai itu artinya namanya peta buang tabah besaid orang tuh di depan masyarakat luas di situ. Artinya apabila melanggar di situ, nah risikonya dia kena sanksi adat. Dan barang yang rusak itu akan rusak satu diganti dua. Umpamanya ada mangkok di situ pecah, ya mangkok satu diganti dua, kan itu. Jadi sanksinya cukup berat sebenarnya. Maka kalau dalam upacara gawai ini selalu ada orang yang bepeta buang tabah kalau bahasa adatnya. Nah kalau sebelum gawai-gawai seperti itu ada pantangan-pantangan yang mungkin yang tidak boleh dilanggar atau yang harus ditaati oleh peserta gawai atau mungkin oleh panitia dan temenggung-temenggung ya seperti apa? Iya memang ada. Salah satu contoh lah umpamanya. Kalau terjadi ada orang yang berbuat tidak senonoh umpamanya, itu kan sudah melanggar. Memang dia tidak membuat kericuhan, tapi dia melanggar tata krama daripada gawai itu sendiri. Artinya dia juga kena sanksi adat sesuai dengan apa yang dia lakukan, perbuatan yang dia lakukan. Oke. Nah kalau Afisa sendiri supaya hukum adat ini tetap eksis sebagai anak muda, apa sih yang ingin Afisa lakukan atau yang bisa Afisa lakukan seperti apa? Yang pertama karena kita udah berkaitan dengan teknologi, ini mempengaruhi sekali, terutama kita sebagai bujang dan dara, kita bisa menyampaikan bahwa bukan hanya eksis saja di sosial media, tapi kita memiliki peran untuk bisa memberitahukan kepada masyarakat luar, baik itu yang ada di Kabupaten Sintang maupun yang ada di luar sana, bahwa kita memiliki peran penting hukum adat yang ada di Kabupaten Sintang itu seperti apa gitu, melalui sosial media, melalui teknologi tadi, itu peran pentingnya. Jadi teknologi ini sangat mempengaruhi. Jadi bukan hanya dalam berbentuk buku atau tertulis, kita juga bisa mengabadikan momen itu di dalam sosial media itu tadi, untuk mengingatkan ke kalangan masyarakat luas bahwa hukum adat yang ada ini penting kita ketahui. Oke, baik. Kita ke Pak Kanisius. Pak, bagaimana caranya agar hukum adat Dayak ini dapat diterapkan untuk menjaga keharmonisan sosial kita, bermasyarakat kita, seperti apa Pak? Sebelum saya jawab itu saya mau jelaskan dulu mengenai masalah sanksi adat tadi. Nilainya itu perlu diketahui oleh masyarakat Sintang secara keseluruhan, ya. Tentu berbeda. Kalau orang Udanum dia menggunakan bahasa ulun. Satu ulun itu 500 gantang padi. Tapi dia enggak dihitung dari nilai padi, tapi dihitung dengan uang, artinya satu ulun ini 500.000. Nah, kalau kita di desa Seberuang ini, kita menggunakan sanksi adat yang lama. Kalau yang lama dulu orang tua kan tidak ada uang, tidak ada apa. Yang biasa pakai dia nyurungkan adat ini padi. 1 rial itu 2 gantang padi. 1 gantang padi kalau ditumbuk jadi beras 1 kilo kurang lebih. Nah dari situlah kita mengambil angka. Tapi bahasa adatnya itu 1 rial tetap 2 gantang padi. Nah lalu 2 gantang padi ini jadi 2 kilo beras. Kalau sekarang beras rata-rata hitung 15.000 lah. Maka adat sekarang dijadikan 30.000 1 rial. Nah, jadi dia ikut perkembangan zaman adat ini, nilai rialnya. Nanti umpamanya 5 tahun, 10 tahun ke depan harga beras umpama 20.000, artinya nilai adat nanti kan 40.000.
Begitu juga waktu pembentukan pertama saya yang buat buku adat tahun 2001. Saya yang bikin 1 rial ini 2 gantang padi. Waktu itu nilai beras 5.000. Maka adat waktu itu masih 10.000 1 rial. Nah ini. Lalu kalau masalah apa tadi pertanyaan? Bagaimana cara agar hukum adat ini bisa diterapkan dalam menjaga keharmonisan sosial bermasyarakat kita, seperti apa Pak? Nah ini memang kita menggunakan pendekatan secara kekeluargaan. Biasanya kan seperti itu. Jadi semua perkara belum tentu dia langsung masuk ke wilayah persidangan. Tentu orang itu kita undang dulu, apalagi kalau cekcok di dalam rumah tangga, dalam suami istri. Tentu kita berikan pemahaman dulu, apalagi kalau dia sudah kawin gereja atau kawin secara ada dasar hukumnya lah. Artinya kita tidak serta-merta sesuai dengan laporan itu, kita pelajari dulu, kita berikan nasihat, berikan pemahaman, apalagi kalau dia sudah punya anak, artinya kan harus penuh pertimbangan. Ya. Kalau sudah tak mampu seperti itu, baru kita selesaikan secara perkara gitu. Oke, baik. Pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sintang di obrolan budaya malam hari ini. Nanti di sesi terakhir kita akan kembali lagi untuk Anda. Anda masih bersama kami pendengar di obrolan budaya RRI Sintang mengenal warisan hukum adat Dayak. Kita di segmen terakhir di obrolan budaya malam hari ini, dan terakhir kita ke Pak Kanisius. Pak, pesan dan harapan dari Bapak Pak untuk tetap menaati hukum adat di era modern ini seperti apa Pak? Pesan dan harapan Bapak seperti apa? Baik, begini, karena memang yang Temenggung sekarang usianya sudah rata-rata 60 ke atas, artinya perlu ada kelanjutan. Maka dari itu kami mempersiapkan generasi berikutnya untuk ngikut kami mulai dari sekarang. Ada yang ditunjuk sebagai pembantu, sekretaris, segala macam. Di dalam persidangan mereka kami undang harus hadir. Jadi bisa mendengarkan apa yang kami lakukan, apa yang kami sampaikan. Dan adat istiadat kita perlu kita pertahankan karena ini menyangkut harkat dan martabat kita sebagai orang Dayak. Maka sangat penting sekali dalam putusan-putusan adat itu juga harus mengacu ke dalam buku adat yang ada, yang sudah disepakati. Artinya kalau kita tidak melanggar daripada itu, tentu tingkat kepercayaan masyarakat luas tentu lebih bagus, lebih baik. Karena memang apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan aturan adat yang sebenarnya. Mungkin itu. Oke, ke Afisa ya. Untuk menaati hukum adat Dayak di era modern ini seperti apa harapan dari Afisa sendiri, atau pesan untuk anak-anak muda seperti apa? Untuk harapannya ya mudah-mudahan anak-anak muda di luar sana yang mendengarkan siaran kita pada malam hari ini harus sadar akan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing, bukan hanya ada di suku Dayak aja, tetapi suku-suku yang lainnya, karena itu penting bagi kita sebagai generasi muda untuk bisa menjaga sikap keharmonisan bersama-sama di lingkungan masyarakat kita. Terus untuk pesannya, teman-teman semua, kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menjadi ikon, menjadi teladan bagi sekitar kita, karena kita sebagai generasi muda yang akan meneruskan apa yang sekarang sudah dibuat, yang sudah ditetapkan oleh hukum adat, maupun itu hukum yang tertulis maupun yang lisan. Jadi kita sebagai generasi muda untuk melestarikan itu, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Oke, Pak Kanisius mungkin ada yang mau ditambahkan, closing statement Pak? Sedikit saja. Saya mau katakan kepada masyarakat Sintang secara keseluruhan, itu ada pepatah mengatakan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa yang dilakukan oleh tetua adat di Kabupaten Sintang ini kami mohon
bisa diikuti. Itu saja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kanisius. Sukses dan sehat selalu ya Pak ya. Oke, terima kasih Afisa. Iya, sukses untuk Afisa juga. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda obrolan budaya RRI Sintang dengan tema mengenal warisan hukum adat Dayak. Selamat malam, sampai jumpa.